Renungan Kefas, Kristus, kematian dan kebangkitannya. Markus 8:30-31, ia bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bahwa dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Di Kaisarea, di Filipi, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya mengenai dirinya. Ketika dia berbicara dengan mereka, dia membukakan kepada mereka ruang lingkup ilahi yang misterius. Sekurangnya salah satu muridnya mulai nampak bahwa dia adalah Kristus. Hanya saja persona Kristus yang ia tampak masih terbatas. Ia tidak nampak mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Karena alasan ini, Tuhan selanjutnya memberitahu murid-murid bahwa dia akan disalibkan dan bahwa setelah kematiannya dia akan bangkit. Kristus dengan kematian dan kebangkitannya adalah pengganti yang al-muhid dan menyeluruh. Kristus dengan kematian dan kebangkitannya menggantikan setiap orang dan segala sesuatu yang bukan Allah sendiri. Dia menggantikan Musa, dia menggantikan Elia, dan dia menggantikan kita. Dia menggantikan diri kita, dia menggantikan jiwa kita, dan dia menggantikan pikiran kita. Orang ini menggantikan setiap orang, segala sesuatu dan setiap hal di alam semesta. Seperti Kolose 3:11. Ketika Tuhan mewahyukan kematian dan kebangkitannya pada murid-muridnya, mereka mungkin dibingungkan. Petrus khususnya tidak mengerti dan dia bertindak terlalu jauh dengan menegur Tuhan. Kemudian Tuhan menegur Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan melanjutkan perkataannya, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri adalah digantikan oleh Kristus. Sobat Kefas, di sini Tuhan seolah-olah berkata, terutama kepada Petrus, "Karena kamu sudah nampak Kristus, kamu perlu digantikan oleh Dia. Kamu perlu dikesampingkan dan mengizinkan Kristus menjadi dirimu. Kamu perlu menyangkal diri dan digantikan oleh Kristus." Kita perlu merenungkan apakah butir paling penting dalam kitab Markus. Apakah makna sesungguhnya dan menyangkal diri? Untuk apa Tuhan harus melalui kematian dan setelah itu Dia bangkit? Kita juga perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kita karunia yang cukup untuk berlatih menyangkal diri. Tuhan Yesus memberkati.